kita buka dulu acara, baru kita sambutan dengan memohon rahmat, iradah, inayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara program induksi guru pemula madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar, mari kita buka secara bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Sebenarnya selesai nih acara aku, Pak. Tugasku suruh itu buka. Sambutan namanya. Baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terutama adik-adik saya yang berterangkat jadi PNS ini yang kemarin sudah diambil sumpah jabatannya sebagai PNS. Ada satu hal yang paling harus kita ikuti, namanya program induksi guru pemula madrasah ini. Dasarnya adalah keputusan Dirjen nomor 5792, kalau saya tidak salah, 5792 tahun 2019. Itu dasarnya ini. Dasar pelaksanaan PIGPM. Apa tujuannya PIGPM? Yang pertama, bagi teman-teman guru yang sudah terangkat menjadi KPNS, kemudian beralih menjadi PNS dan belum menduduki jabatan fungsional, salah satu syaratnya harus lulus di PIGPM ini. Kalau Anda tidak lulus, ya tidak bisa. Karena itu harus dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PIGPM. Program PIGPM dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi dan harus lulus dengan nilai minimal nilai baik. Siapa yang menilai itu? Dari pengawas, kepala madrasah, dan guru senior yang memang ditunjuk sebagai PPP. 1 tahun berikutnya, jika di tahun pertama dia tidak lulus, maka dia wajib mengikuti pada tahun itu. 2 tahun tidak lulus, ya dapat terpaksa harus masuk JPU. Iya, jabatan fungsional alias staf. Boleh mengajar. Karena mengajar itu adalah pekerjaan profesi khusus. Tidak semua Pak orang bisa mendidik. Tidak semua orang bisa mengajar. Contoh kecil saya yang terjadi sekarang ini. Ketika anak-anak harus belajar di rumah, yang menjadi guru adalah orang tua, apa yang terjadi? Komplain. Susah apa yang mengajar anak-anak. Iya. Jadi guru itu bukan pekerjaan yang gampang. Tapi alhamdulillah sekarang guru dulu kelihatan sekali dulu guru. Kalau ada orang tua, bapak-bapak yang pakai jas safari, lain warna bajunya, lain togi celananya, bawa tas balang-balang, tongkoknya sudah merah, bisa dipastikan kalau itu bukan guru agama, guru madrasah. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah di masa itu, karena saya lihat ini apalagi kepala sekolahnya, saya cerminannya saya lihat kepala sekolahnya. Iya, saya kira gagah gurunya, lebih gagah kepala sekolahnya. Tambah kopinya bapak. Iya. Itu dulu Pak. Nah, saya mau tanya, lahirnya undang-undang guru tahun berapa? 2000? Betul. Jadi undang-undang nomor 14 tahun 2005 itulah kitab sucinya kita. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 itu undang-undang tentang guru dan dosen. Tidak ada lagi dikotomi antara guru dengan guru dosen tuh. Wah, merasa wah. Tapi sekarang kita sudah satu undang-undang. Artinya apa? Dengan lahirnya undang-undang guru itu kita punya perlindungan hukum secara sah. Jadi nanti tahun 2005 itu Pak, baru kita punya undang-undang. Nanti dilindungi itu guru tahun 2005. Sementara undang-undang suaka marga suatu yang dilindungi monyet apa dan sebagainya dari tahun 72. Jadi lebih dulu lagi dilindungi monyet daripada kita. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya lahir juga undang-undang guru. Jadi itu tadi ya, itu program induksi di tahun pertama dan di tahun kedua.
Apa intinya? Hanya 4. Ya. Apa substansinya ini? Hanya 4. Penerapkan saja 4. Yang 4 itu yang terkandung dalam 4 standar kompetensi guru. Apa itu yang pertama? Apa putar-putar? Apa yang pertama? Pedagogi. Kemudian profesional. Kemudian sosial. Kemudian akademik. Tidak ada kepribadian akademik. Ya. Jadi kalau mau diurut itu akademik dulu, profesional, kemudian pedagogik dan sosial. Itu yang diurut. Ya, ada kepribadian. Kompetensi kepribadian itu insya Allah 10 tahun yang akan datang Bapak bisa miliki itu. Karena kompetensi kepribadian adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh kepala 10 tahun insya Allah. Saya sudah yakin ada yang memiliki nanti. Amin insya Allah. Itu. Nah, saya terkesan dengan komitmen mutu yang ada di Mansati. Alhamdulillah. Kayaknya baru ini yang saya dengar. Mau menerapkan komitmen mutu. Baru Mansati yang mau menerapkan komitmen mutu. Menerapkan komitmen mutu itu harus setidaknya harus mempunyai 3 jaminan. Ingat itu. Yang pertama, quality insurance. Harus ada jaminan mutu. Kalau kita benar-benar mau menerapkan komitmen mutu, terapkan 3 hal dulu. Yang pertama harus ada quality insurance. Ada jaminan mutu, Pak. Saya jamin mutu saya bagus. Yang kedua ada apa lagi? Jaminan untuk masa depan. Ya, improvement insurance. Jadi anak kita tamat dari Mansati bukan selesai sampai di situ. Tapi dia tamat memang bisa dipakai oleh masyarakat. Anak tamat sudah mampu, minimal sudah ada bekal untuk mandiri. Dia bisa mengembangkan dirinya ke depan. Jadi anak-anak itu tidak terputus saja sampai di sini. Ini komitmen publik. Jadi ada jaminan masa depan bahwa begitu anak saya tamat, dia pasti bisa menjaga kelangsungan hidup. Dia tidak menjadi anak yang terbuang. Yang ketiga ada namanya insurans apa lagi? Kontinuitas. Ada jaminan berkelanjutan. Anak melanjutkan dari sini belajar pindah melanjutkan perguruan tinggi, apa yang dapat sini pasti ada di sana di perguruan tinggi. Jadi artinya apa? Seorang guru jangan hanya mengajar itu saja. Hanya berpedoman pada buku saja. Hanya melihat apa yang ada di depan sini-sini saja. Tetapi komitmen mutu harus memegang 3 prinsip. Yang tadi itu adalah 3 jaminannya. Kemudian prinsipnya juga ada 3. Yang pertama, keterlibatan total. Jadi kalau kita mau menerapkan komitmen mutu, keterlibatan total itu harus ada. Kita tidak boleh memandang tukang cleaning service sebagai bagian terpisah dari kita. Apapun dia, selama dia masuk dalam speknya Mansatu harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun dia tukang pungut sampah, harus dilibatkan, tidak boleh tidak. Kita mau mengambil kebijakan, kita menentukan kebijakan, libatkan dia. Itu prinsipnya. Kenapa? Kira-kira ada guru nggak yang tahu di sini? Ketika kita mengambil kebijakan, ya, ada nggak guru tahu berapa banyak skop sampah yang dibutuhkan untuk membersihkan madrasah ini? Ada tahu? Yang tahu tidak? Tidak ada kan? Yang tahu siapa? Cleaning service. Makanya kalau mengambil kebijakan harus dilibatkan. Jadi jangan lihat status strata pekerjaannya orang. Libatkan dia. Iya, kalau madrasah. Oh, benar, bos. Ya. Tapi saya yakin bendahara bos hanya mengeksekusi kebutuhan yang disampaikan oleh cleaning service itu.
Man 1 sudah bagus sekali sekarang. Jangan berhenti di situ. Berpikirlah besok untuk lebih bagus lagi. Jadi kita tidak berhenti, Pak. Syukur Pak saya. Kepala madrasahku sudah doktor, pasti di cemerlannya banyak. Bagus apa yang dilakukan oleh beliau. Tetapi beliau harus dibantu pemikiran untuk tetap mengembangkan yang sudah bagus itu. Jadi kita tidak punya hak, Pak, untuk mengklaim bahwa inilah yang terbaik. Tidak. Ini memang sudah baik, tapi belum yang terbaik. Pelanggan. Siapa pelanggan kita? Ya siswa kita, masyarakat kita, ataupun siapa yang sering membutuhkan jasa kita di sini, itulah pelanggan kita. Itu prinsip-prinsip penerapan dalam konten foto. Fokus pada pelanggan, Pak. Jadi kita harus membaca apa kebutuhan pelanggan kita. Bayangkan, saya berikan asumsi begini. Kalau orang sakit gigi, terus kita beri penjelasan tentang cara mengobati gigi, kira-kira dia senang apa marah? Jawab. Bayangkan, kalau orang sakit gigi, kita beri penjelasan tentang cara-cara mengobati gigi, kira-kira dia senang apa marah? Ya, pasti dia senang, Pak. Karena dia butuh sakit gigi. Karena dia sakit gigi, dia butuh obat sakit gigi. Kita jelaskan bagaimana cara menyembuhkan sakit gigi. Sudah sepo. Dulu baik-baik di situ mendengarkan penjelasan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pada saat itu adalah obat sakit gigi. Tetapi kalau orang sakit gigi, kita bicara tentang mobil, tak palu-paluji. Kenapa? Pada saat itu dia tidak butuh mobil. Dia hanya butuhkan satu, apa? Obat sakit. Itu yang disebut dengan fokus pada pelanggan. Mampu membaca apa kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Itu. Saya sangat tertarik dengan ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih sekali kalau sudah ada komitmen mutu. Nah, tinggal kita bagaimana komitmen kita untuk mewujudkan semua itu. Ya, jadi ada 3 jaminan, ya. Jaminan kualitas, jaminan berkelanjutan, kemudian apalagi tadi saat itu jaminan kontinuitas, jaminan masa depan itu. Ya. Insurance Profman itu. Profman Insurance, ada jaminan untuk masa depan.